warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Prawira Desa dengan NIM 110117477 dari kelas SDN. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas pra-UAS yang diberikan oleh dosen SDN saya. Baik, kita langsung ke nomor 1, yaitu kita diperintahkan untuk membuat topologi jaringan SDN di Mininet dengan bentuk topologi seperti berikut. Langsung saja kita mulai dengan cara membuka Ubuntu yang sudah terinstall di VirtualBox, kemudian kita buka Files, kemudian kita masuk ke folder Mininet. Karena topologi yang akan kita jalankan adalah topologi custom, maka kita masuk ke file custom. Nah, di sini kita membuat folder baru, dokumen baru yang namanya bebas. Di sini saya akan memberi nama sdn1.py. Kenapa .py? Karena nanti bahasa pemrograman yang akan dimasukkan yaitu bahasa Python. Oke. Kemudian kita buka file yang barusan kita buat. Nah, di sini kita masukkan codingan yang nantinya akan kita jalankan di Mininet. Tapi karena saya sudah menyiapkan sebelumnya, kita copy paste saja dari file yang sudah ada. Nah, di sini merupakan codingan yang nantinya akan kita jalankan di Mininet. Di sini ada H1 sama dengan save at host bla bla bla. Ini itu codingan untuk menambahkan host. Kemudian ini S1 sama dengan self.add_switch dengan alamat MAC sekian. Ini itu untuk menambahkan switch yang nanti kita akan jalankan. Kemudian ada self.add_link S2, S5. Di sini tuh artinya kita menambahkan link. Nah, dan S2, S5 itu kita menjelaskan bahwa link yang akan dihubungkan yaitu antara S2 dan S5 atau switch 2 dengan switch 5 dengan bandwidth 70. Oke. Codingan kita udah buat, langsung saja kita save. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke terminal. Nah, di terminal kita masuk harus sebagai root dengan cara sudo su. Kemudian masukkan password Ubuntu-nya. Nah, untuk menjalankan ini codingan yang tadi, kita perlu masuk dulu ke file Mininet dengan cara cd spasi Mininet. Kemudian masuk ke folder custom, karena tadi kan ada di folder custom, dengan cara cd spasi custom. Nah, kita udah ada di folder custom. Lalu kita cek dulu apakah ada file yang tadi kita buat di folder custom ini dengan cara ls. Ada, ternyata tadi kita kasih nama dengan sdn1.py. Nah, untuk menjalankan teks tersebut atau codingan tersebut, kita harus memasukkan komen yaitu mn -- custom, terus diikuti dengan nama foldernya, kemudian topo, diikuti dengan nama toponya, tadi itu namanya topoku, kemudian --mac untuk mendeklarasikan alamat MAC address-nya, kemudian --switch OVS controller dengan remote.
Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat topologi yang tadi diperintahkan di soal nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita diperintahkan untuk menjalankan aplikasi pada controller dan koneksikan dengan mininet. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu-nya, lalu siapkan 2 terminal. Yang nantinya terminal akan dijadikan sebagai controller dan untuk menjalankan mininetnya. Di sini saya menjadikan terminal sebelah kanan untuk controller dan terminal sebelah kiri untuk mininet. Tapi sebelumnya kedua terminal ini harus masuk sebagai root dulu untuk memudahkan ke depannya. Lalu kita atur dulu di bagian controller dengan cara Review Desk Manager, masuk ke directory Review, masuk ke directory app, kemudian kita akan menjalankan Simple Switch STP13. Kenapa itu? Karena kita diperintahkan menggunakan spanning tree, dan STP itu adalah protokol untuk menjalankan spanning tree itu sendiri, dan STP itu sendiri adalah singkatan dari spanning tree protocol. Masuk ke Simple Switch STP 13.py. Kenapa .py? Karena memang file ini berisikan codingan yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu kita siapkan di terminal sebelah kiri untuk menjalankan mininetnya dengan cara cd mininet. Kita masuk dulu ke folder mininet, kemudian masuk ke folder custom, kemudian masukkan komen yang tadi seperti di nomor 1. Namun bedanya di sini kita memasukkan IP-nya, dan IP ini didapat dari IP punyanya si controller. Lalu kita enter dulu yang di bagian controller. Nah, apabila tampilannya seperti ini, artinya ada controller yang ketumpuk dan tidak bisa dijalankan. Maka kita harus mematikan dulu kontrolernya dengan cara sudo fuser deska 6653/tcp. Kemudian kita coba komen yang tadi. Nah, apabila tampilan sudah seperti ini, artinya controller sudah berjalan. Lalu kita tinggal menjalankan mininet. Nah, di sini sudah terhubung, tandanya yaitu ada connected to remote controller at 192.168.56.108 pada port 6653. Dan di bagian controller terdapat tampilan seperti ini. Itu artinya antara mininet dan controller sudah terhubung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, pengujian jaringan. Pada nomor 3A, pengujian jaringan dilakukan dengan menggunakan tes ping all. Oke, kita langsung saja mulai ke Ubuntu-nya. Untuk pengujian jaringan ini kita cukup masukkan komen ping all pada mininetnya. Apabila tampilan sudah seperti ini, maka semua link ataupun semua host ataupun semua switch sudah terhubung. Namun ketika ada tampilan huruf X, itu artinya ada link atau host yang tidak terhubung satu sama lain. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3B, yaitu menjalankan tes drive ke beberapa pasang host. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu-nya.
Nah, pada pengujian ini kita harus menggunakan extern. Di sini saya akan menggunakan extern H1 dan H2. Dan pada pengujian ini harus ada yang dijadikan sebagai klien dan sebagai server, di mana klien akan meminta data kepada server. Nah, di sini saya menggunakan H1 sebagai klien dan H2 sebagai server dengan menggunakan komen sebagai berikut. Di sini effect min C artinya klien meminta data kepada IP ini, dan IP ini itu adalah IP punyanya si H2, dan di H2 effect min S artinya si H2 bertindak sebagai server. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah connect, terjadi transfer data antara H2 dan H1, dan data yang ditransferkan berupa UDP. Lalu kita coba dengan H5 dan H6. Caranya sama saja, hanya saja di sini saya menggunakan H5 sebagai server. Itu artinya IP yang harus dimasukkan di sini adalah IP punya H5, dan IP H5 itu adalah 192.168.1.5. Kita bisa lihat di sini terjadi transfer data antara H5 yang bertindak sebagai server dan H6 sebagai klien. Oke, ini untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu mensimulasikan pemutusan jalur utama dan buktikan bahwa terjadi pemutusan jalur dari jalur utama ke jalur alternatif dengan menggunakan step. Ini saya akan menjelaskan dulu apa itu jalur utama dan jalur alternatif. Nah, di sini misalkan saya mengambil contoh switch 2 dan switch 3. Nah, untuk jalur utama pada switch 2 dan switch 3 yaitu jalur yang direct langsung mengarah dari switch 2 ke switch 3 ataupun dari switch 3 ke switch 2, artinya jalur yang ini. Dan untuk jalur alternatif adalah jalur lain yang melewati switch atau host lain terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja uji cobakan skenario tersebut pada Ubuntu yang Nah, di sini saya akan mencoba memutuskan jalur yang terhubung kepada switch 2 dengan komen link karena yang terhubung dari S2 adalah S3 dan S5, maka yang akan diputuskan adalah switch 2 link switch 2 switch 3 dan switch 2 switch 5 dengan memasukkan komen link S2 S3 down dan link S2 S5 down. Oke, kita coba tes ping antara host yang saling terhubung di antara keduanya. Misalkan saya akan menggunakan host 1 ke ping ke host 6 pada skenario ini. H1 ping H6 atau H5 itu sama saja. Nah, di sini terbukti ping gagal, itu artinya diartikan dengan destination host unreachable, artinya tidak bisa ditemukan. Kemudian kita coba sambungkan salah satu host, salah satu link, yaitu antara link S2 dan S5 yang tadi kita putuskan. Kita sambungkan lagi dengan komen S1 S5 up. Lalu kita coba tes ping lagi antara H1 dan H2.
sini masih unreachable. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terhubung. Di waktu ke sekian, di sini nih tepatnya sudah terhubung lagi antara host 1 dan host 5. Kenapa membutuhkan waktu cukup lama? Karena host 1 membutuhkan waktu untuk mencari jalur alternatif yang menuju host 5, dan pada waktu ini ditemukan jalur alternatif, maka ping yang dilakukan berhasil. Baik, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dijadikan referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.